Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rantika dari kelas akuntansi reguler sore di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Keduanya itu menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ketiganya meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Dan yang terakhir itu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia itu yang pertama ada di lingkungan eksternal, keduanya di keputusan organisasional, dan ketiga itu adalah faktor-faktor sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Dan data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Setelah itu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu dengan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab. Yang keduanya itu menganalisis kebutuhan pengembangan dengan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan. Setelah itu, menganalisis laporan dan data sumber daya manusia. Contohnya seperti mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan selanjutnya yaitu merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir itu ada menetapkan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut mencakup seperti penyediaan, pelatihan, dan pengembangan, serta ada evaluasi dan penyesuaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan sumber daya manusia dan mengidentifikasi yang perlu diperbaiki. Di sini ada forecasting sumber daya manusia. Forecasting juga bermakna usaha peramalan atau prediksi kebutuhan-kebutuhan karyawan paling tidak secara informal di waktu yang akan datang, yang didasarkan pada ketajaman perencanaan sumber daya manusia untuk kedepannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi forecasting diantaranya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar, tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kualitas dan kuantitas karyawan. Faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi sebuah organisasi. Yang meliputi beberapa faktor eksternal adalah faktor pesaing, faktor sosial dan hukum, faktor teknologi, faktor ekonomi nasional dan industri. Yang keduanya itu adalah faktor internal, menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang, rencana strategi dan rencana operasional. Yang mempengaruhi faktor internal diantaranya itu adalah anggaran sumber daya manusia di lingkungan organisasi perusahaan,
serta rencana strategi dan operasional, setelah itu peramalan atau prediksi produksi dan penjualan, dan ada faktor bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerja, serta yang terakhir itu adalah faktor keterbukaan. Yang terakhir yaitu adalah faktor ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ke depannya, faktor ketenagakerjaan, perekrutan karyawan baru, pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen sehingga tidak luput dari prediksi manajemen sumber daya manusia dan harus ada ya penggantinya. Selain itu, untuk penempatan karyawan kerja, promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapatkan tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rencana penempatan yang lebih tepat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.